Pemirsa, Indonesia resmi meluncurkan lisensi merchandise Piala Dunia U20. Pemegang lisensi merchandise Piala Dunia U20 Juaraga siap memproduksi dan mendistribusikan 53 jenis produk merchandise Piala Dunia seperti jersey, jaket, dan berbagai produk lainnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan CEO Juaraga Mohtar Sarma meluncurkan lisensi merchandise resmi Piala Dunia U20. Dalam acara peluncuran tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan, ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 adalah kebanggaan yang luar biasa. Selain itu, Menpora menyebut Piala Dunia U20 tahun 2023 adalah kesempatan bagi Indonesia untuk bisa kembali menjadi tuan rumah di ajang sepak bola yang lebih tinggi. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa Piala Dunia U20 tahun 2023 merupakan gelaran luar biasa di mana ajang ini bisa melahirkan pemain-pemain berkelas dunia. Sebagai informasi, aparel lokal Juaraga terpilih sebagai pemenang lisensi merchandise resmi Piala Dunia U20 tahun 2023 yang diselenggarakan di Indonesia. Juaraga bertanggung jawab memproduksi dan mendistribusikan 53 jenis produk merchandise seperti t-shirt, jersey, jaket, celana, sendal, dan berbagai produk lainnya. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023. Ajang yang telah melahirkan banyak bintang kelas dunia seperti Diego Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba, Sergio Aguero, dan Erling Haaland ini dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Piala Dunia U20 yang sejatinya diadakan setiap 2 tahun ini sempat ditunda akibat COVID-19 dan akan menampilkan 24 tim yang akan bersaing memperebutkan trofi bergengsi. Adapun Indonesia lolos secara otomatis sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dan tentunya Indonesia sudah bergabung dengan 5 tim dari Eropa lainnya, 4 tim dari Amerika Utara, 2 tim dari Oseania, serta 2 tim dari Amerika Selatan. Ya, terkait ajang Piala Dunia U20, kesiapan infrastruktur pendukung menjadi hal penting, terutama stadion. Stadion yang rencananya akan digunakan sebagai venue Piala Dunia pun harus memenuhi persyaratan dan standar FIFA. FIFA sendiri sudah memberi catatan terkait 6 stadion yang sudah diajukan Indonesia. Untuk itu, Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan akan kembali memastikan bahwa semua stadion yang akan digunakan telah memenuhi syarat yang ditetapkan FIFA. Ia menyatakan akan mengecek dan mendatangi langsung semua stadion yang akan digunakan. Setelah itu, rencananya FIFA akan melakukan tinjauan akhir ke 6 lokasi stadion untuk memastikan kesiapan infrastruktur. FIFA akan memeriksa venue pada 21 hingga 27 Maret mendatang. Dan bahkan terdapat kemungkinan FIFA akan mencoret sebagian stadion Piala Dunia U20 2023. Terkait hal itu, Ketua PSSI memastikan pihaknya tidak akan mencari opsi tempat lain jika FIFA mencoret stadion untuk venue Piala Dunia U20. Ia menegaskan bahwa prioritas PSSI adalah menjadikan 6 stadion tersebut layak dipakai untuk menggelar turnamen junior tingkat dunia tersebut. Lantas, di mana sajakah stadion yang telah masuk rencana untuk digunakan pada Piala Dunia U20? Berikut informasinya dalam infografis berikut. Ya, terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20, para ekonom bahkan meyakini gelaran ini akan banyak memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Segara Institut, Peter Abdullah, yang mengatakan event internasional jika memang dikelola baik pasti berdampak positif, termasuk Piala Dunia U20. Event ini diperkirakan akan mendatangkan kunjungan wisatawan asing dan juga domestik.
Kemudian akan terjadi kenaikan demand atau permintaan yang menggerakkan perekonomian, kemudian konsumsi mengalami peningkatan. Terlebih lagi, pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk memastikan event tersebut berjalan dengan sukses sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Dengan demikian, Piala Dunia U20 dapat membantu Indonesia meningkatkan perekonomian negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu pemirsa, pendapat lain dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, yang menyatakan event olahraga ini memiliki dampak ekonomi mulai dari pemasukan dari karcis, kemudian penonton, hotel dan restoran di daerah sekitar tempat event. Event ini juga diharapkan mampu mengundang wisatawan asing untuk menambah geliat ekonomi sekaligus devisa bagi negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai tuan rumah pun diharapkan bisa membuat event-event pendukung lainnya guna dapat mendorong hype dari Piala Dunia U20 yang dilangsungkan pada Mei nanti. Dan lebih lanjut pemirsa, ternyata tidak hanya dampak bagi perekonomian nasional. Gelaran Piala Dunia U20 juga memunculkan berbagai peluang bisnis yang tentunya bisa kita manfaatkan. Apa saja peluang-peluang bisnis tersebut? Kita simak informasinya dalam infografis berikut ini. Ya pemirsa, momen Piala Dunia yang dilangsungkan di Indonesia ini bisa menjadi peluang bisnis dan lahan cuan yang sangat mungkin untuk dimanfaatkan. Kita mulai dengan peluang bisnis yang pertama, yakni usaha jual beli jersey. Bisnis jual beli jersey dipastikan akan ramai dikarenakan pecinta sepak bola biasanya ramai mengincar jersey tim-tim peserta Piala Dunia. Anda bisa memulai dengan menjual jersey premium official ataupun jersey replika yang biasanya bisa dibeli oleh konsumen dengan harga yang jauh lebih murah. Untuk jersey premium sendiri bisa Anda dapatkan melalui penjualan resmi sehingga Anda bisa mengikuti program reseller yang biasanya mereka adakan. Dan jangan lupa untuk memaksimalkan penjualan melalui berbagai kanal penjualan online. Dan pemirsa, tak melulu soal jual beli jersey, bisnis merchandise sepak bola pun bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan ketika Piala Dunia. Anda bisa menjual berbagai macam pernak-pernik seputar Piala Dunia seperti jam dinding, gelas, gantungan kunci, tas, dan juga berbagai pernak-pernik lainnya. Anda bisa menjual produk resmi ataupun memproduksi sendiri, tergantung kelompok konsumen yang ingin Anda tuju. Target konsumen dari bisnis merchandise ini pun terbilang luas karena peminatnya bisa dari semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ya, gelaran Piala Dunia tentunya akan menyedot penggemar sepak bola dalam jumlah besar dan nonton bareng atau nobar. Ini adalah agenda yang tidak pernah terlupa saat perhelatan Piala Dunia. Apalagi mendekati momen final dan menyisakan tim-tim jagoan dengan banyak penggemar. Nah, terkait hal ini, Anda juga bisa memanfaatkan peluang dengan menjadi event organizer kegiatan nonton bareng. Karena seringkali banyak instansi atau komunitas yang membutuhkan tenaga profesional untuk mengurus acara nobar di bawah naungan mereka. Sebagai I.O. acara nobar, Anda juga bisa menjalin kerjasama dengan restoran ataupun kafe di sekitar Anda. Sementara itu pemirsa, bagi Anda yang memang sudah memiliki bisnis kuliner begitu ya, misalnya seperti restoran, kafe dan sejenisnya, maka gelaran Piala Dunia juga bisa dimanfaatkan melalui berbagai penawaran menu spesial bertema Piala Dunia yang ditawarkan terbatas hanya dalam jangka waktu berlangsungnya gelaran Piala Dunia. Instrumen semacam diskon, cashback dan semacamnya pun bisa menjadi tambahan untuk menarik minat konsumen. Sementara itu, peluang bisnis lain yang tidak kalah menariknya adalah bisnis penyewaan jasa lapangan sepak bola. Gelaran Piala Dunia biasanya menimbulkan fenomena demam bola yang membuat banyak orang menjadi lebih bersemangat untuk bermain sepak bola. Nah, hal inilah yang menjadi peluang besar dan harus bisa kita manfaatkan.
Dan terakhir pemirsa, tidak ada kata terlambat untuk mengoptimalkan segala peluang bisnis yang ada dari digelarnya ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Dan tentunya manfaat lain yang lebih luas pun bisa kita harapkan dengan dijadikannya ataupun dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun ini. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali sesaat lagi.